Hai YouTube, hari ini kita akan menggunakan dua cara dalam membuat lubang drat untuk baut ukuran M5. Dalam rangka membuat lubang drat, sekaligus kita akan membuat dudukan atau base plate untuk lampu LED di meja saya. Oke, langsung saja kita buat base plate-nya dulu sebelum kita buat lubang dratnya. Oke, kita potong dulu bahannya dari round bar stock atau besi as. Wah, tiba-tiba langsung hujan dan petir. Ini cukup tebal, jadi agak lama prosesnya. Kemudian kita masukkan ke mesin bubut untuk kita ratakan permukaannya. Ini prosesnya namanya facing. Mesin gergaji benso tadi ukurannya kecil, jadi susah untuk memotong lurus besi as sebesar ini. Mesin bubut ini juga kecil ukurannya, jadi motongnya harus tipis-tipis. Kita kasih cutting fluid lagi karena kita akan melakukan final pass. Ini bagian bar stock yang tidak dipotong, tidak jelas pakai apa motongnya dulu karena sangat tidak rata, dan sekarang sudah karatan. Karena kondisinya sebaiknya kita lebih hati-hati dan bubutnya tipis-tipis saja, tidak lebih dari 0,25 mili. Setelah berkali-kali akhirnya bisa rata juga. Setelah kita facing, pinggirannya ini sangat tajam, jadi kita lakukan proses yang namanya beveling. Kita mau mencari titik tengah dari mounting plate ini dan menandai titik-titik yang akan dibor dengan center punch. Titik-titik yang sudah di center punch kita bor dengan menggunakan drill press, bor duduk. Kemudian kita chamfer dengan chamfering tool, tapi videonya saya lupa rekam. Maaf ya. Satu hal yang kita perlu pastikan bahwa lubang yang kita telah bor ukurannya sesuai dengan baut yang kita pakai. Standar baut ini memang banyak sekali dan membingungkan. Ada ISO inch, ada ISO metric, ada ANSI standard, ada ASME standard, ada DIN standard. Tapi intinya baut yang kita pakai pasti ada panduannya. Dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa baut yang saya pakai ukuran M5 dengan thread pitch 1,00 memerlukan mata bor ukuran 4,4 mili. Kita aplikasikan cutting fluid agar bisa lebih lancar, dan kita usahakan posisi tab tegak lurus
terhadap bahan yang kita tap, the workpiece. Awalnya kita bisa putar beberapa putaran, tapi setelah terasa agak seret, kita sebaiknya putar balik agar chips yang ada di dalam bisa keluar, jadi bisa lebih lancar. Kalau terlalu seret dan terlalu kuat kita memutarnya, ada risiko tab bisa patah. Tidak hanya pada tab ukuran kecil seperti ini, tapi tab ukuran besar pun bisa patah. Kita memasang timer untuk melihat waktu yang diperlukan untuk membuat lubang drat ini pada besi dengan ketebalan 12 mili. Video ini saya percepat untuk menghemat waktu. Pada kecepatan normal, memang proses ini lama. Kalau secepat ini, tabnya pasti patah. Kecepatan normalnya seperti ini. Memang proses ini lama dan banyak mengeluarkan tenaga. Waktu yang diperlukan adalah 4 menit 54 detik, atau kita bulatkan menjadi 5 menit. Kita baru saja melihat betapa lamanya membuat lubang drat ukuran M5 pada besi dengan ketebalan 12 mm. Pembuatan satu lubang drat membutuhkan waktu kira-kira 5 menit. Seandainya proyek kita memerlukan puluhan lubang yang harus didrat, bisa-bisa seharian kita bikin drat. Jadi bagaimana caranya kita mempersingkat waktu dan menghemat tenaga? Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan alat yang bernama Auto Reversing Tapping Head Attachment. 1 dari 4 lubang pada LED light base mount ini sudah di-tap atau di-drat menggunakan manual hand tap. Yang 3 lagi kita akan menggunakan Auto Reversing Tapping Head Attachment. Baba, is that my tapping head attachment? Did you get that from the mailman? Can I have my tapping attachment, please? Thank you, Baba. Oke, langsung saja kita periksa alatnya. Sebelumnya saya sudah pindahkan dari kardusnya ke dalam kotak kayu yang saya buat khusus untuk alat ini. Ini dia alatnya. Kita bisa baca di sini bahwa kapasitas alat ini adalah ukuran tap dari 5 mili sampai 10 mili. Setahu saya yang pertama kali menciptakan alat ini adalah perusahaan Amerika dengan brand Tapmatic, tapi karena harganya sangat mahal, saya pilih kopinya ini yang buatan Taiwan. Alat ini akan meringankan pekerjaan kita karena alat ini akan dipasang di bor duduk, di drill press. Jadi pemutaran tab dilakukan dengan menggunakan power dari drill press. Kalau kita lihat alat ini, koneksinya sudah ada di sini menggunakan Morse taper number 2 MT2. Jadi bisa langsung kita connect ke drill press atau bor duduk. Ini yang akan mempermudah pekerjaan kita dan akan menghemat tenaga. Kita perlu cermati di user manual cara pemasangan mata tab pada alat ini, karena ada 2 baut yang perlu dikencangkan dan harus sesuai dengan petunjuk agar mekanismenya bisa berjalan dengan baik. Jika mata tab telah dipasang dengan benar pada cak, maka mekanisme cak ini bisa mencari titik tengah dari lubang yang kita akan tap.
Penciptanya ini pasti orang jenius. Memutar mata tap pada manual tapping perlu kehati-hatian, karena kalau terlalu kuat kita putarnya, mungkin karena resistensinya terlalu besar, maka ada risiko mata tapnya itu bisa patah mata tapnya. Tentu prinsip itu juga berlaku pada auto reversing tapping head attachment. Tapi bagaimana cara penanganannya? Bor duduk dianjurkan di set pada kecepatan terendah. Pada bor duduk saya yaitu 200 rpm. Walaupun demikian, bila mana resistensi semakin besar, tentu bisa patah juga mata tapnya. Hal itu dapat diatasi dengan mengurangi kecepatan putar mata tap dan menyimpan sisa energinya pada pair yang ada di dalam housing alat ini. Jadi, pada waktu mata tap membuat drat di dalam lubang dan mengalami resistensi, settingan kopling yang ada pada alat ini akan mengatur berapa banyak energi yang disalurkan kepada mata tap dan sisanya disimpan pada pair yang ada di dalam housing ini. Bila resistensi semakin meningkat, maka putaran mata tap akan semakin berkurang, bahkan bisa sampai stop berputar. Kondisi seperti itu tidak boleh didiamkan terlalu lama karena ada batas energi yang bisa disimpan oleh pair yang ada dalam sistem ini. Pada saat itu kita angkat tuas bor duduk untuk melepas clutch atau kopling yang akan mengalirkan energi dari pair untuk memutar mata tap dengan arah berlawanan atau putar balik. Dengan sendirinya tap akan keluar dari lubang. Pada alat ini settingan clutch tidak bisa dirubah, sudah diset di pabrik. Tapi pada brand Tapmatic, settingan clutch bisa dirubah sesuai dengan keperluan. Oke. Mata tap akan masuk ke dalam lubang drat bila kita menurunkan kepala bor duduk dan akan keluar dari lubang drat bila kita menaikkan kepala bor duduk. Itu akan kita lakukan beberapa kali sampai mata drat mencapai kedalaman yang kita inginkan. Oke, auto reversing tapping head attachment sudah terpasang. Di sini ada tuasnya yang kita harus kaitkan ke tiang bor duduk. Fungsinya ini untuk menahan housing dan juga menahan pair dan clutch atau kopling yang ada di dalamnya. Bor duduk sudah saya set di kecepatan terendah yaitu 200 rpm. Pada brand Tapmatic kita bisa memakai kecepatan yang lebih tinggi, tapi untuk brand ini kita dianjurkan memakai kecepatan rendah. Mata tap nanti akan terlihat goyang, oglek, atau wobbly, tapi nggak masalah karena sistem chucknya itu ada self-centering mechanism, jadi dia bisa mencari titik tengah dari lubang yang kita akan tap. Oke, seperti ini setupnya. Kita akan coba, tapi sebelum kita coba ada satu hal yang kita lupa lakukan. Vise ini harus kita klem agar tidak ketarik ke atas. Oke, sekarang semua sudah siap, kita langsung saja coba. Kita sudah melihat dua cara pembuatan drat
pada lubang. Penggunaan auto reversing tapping head membuat proses ini menjadi sangat cepat, 22 detik per lubang dibanding 5 menit menggunakan manual hand tap. Jadi pekerjaan yang memerlukan banyak pembuatan lubang drat ini akan sangat menguntungkan. Auto reversing tapping head attachment ini ada dijual di Indonesia di berbagai toko online dan ada 4 ukuran sesuai dengan mata tap yang kita perlukan. Ada 3 ke 8 mm, 5 ke 10, 6 ke 14, dan 12 ke 25 mm. Brand original yaitu Tapmatic dari Amerika juga menyediakan beberapa model dan ukuran sesuai dengan aplikasi dan ukuran mata tap yang kita akan pakai. Yang ada di sini adalah brand dari Taiwan yang merupakan kopi dari brand original Tapmatic. Kemungkinan hak paten dari Tapmatic sudah expired, jadi sekarang ada beberapa brand kopi yang dijual di pasaran. Bila ada yang tertarik, saya bisa bongkar alat ini untuk melihat isi dalamnya dan cara kerjanya. Silahkan tinggal pesan di bawah. Okay guys, thank you for stopping by, and I will appreciate if you could like, subscribe, and comment. And we'll see you again soon. LED yang rusak kemarin, ya ini masih rusak, sama sekali nggak nyala. Kemarin masih nyala sedikit kadang-kadang, tapi sekarang sudah tidak nyala sama sekali. Oke, kita harus perbaiki. Oke, Baba yang akan membantu kita untuk service LED light ini. Oke, Baba, are you ready? Okay, Baba. Okay, so we open this way. Okay, we twist this one this way. Oh, I think this one just came off, Baba. Look. Good boy, good boy, good boy. Let's get the multimeter ready. Alright. Okay. Yeah, careful. That's weird. Even the circuit is gone. How can that be? That's weird, Baba. Okay. 27.5. Alright. So the circuit still works. Alright. We're getting somewhere. Okay, let's just use this one first. Alright, let's find out which one is the positive, which one is the negative. It doesn't say anything here. There's no marking. Nothing. Go! Take it out! Oh, Baba! Don't eat the chip! Baba! Baba! Don't eat the chip! Oh, man! Look! Ah!